masuki topik ke pertemuan keempat ya, kalau tidak salah. Pertemuan keempat, kemarin topiknya Dr. Ami, literatur searching kalau tidak salah ya. Betul? Literatur searching enggak? Iya. Nah, keterkaitan dengan itu maksudnya saling menyambung ya, maksudnya semoga topik-topik ini bisa sequence atau bersinkron atau ada benang merah antara pertemuan satu pertemuan satu dengan pertemuan berikutnya, pertemuan ini, sehingga memudahkan kalian untuk menyusun proposal penelitiannya. Paling tidak ada gambaran yang Anda dapatkan dari literatur searching kemarin, kemudian dapat membedakan yang kemarin awal itu adalah berpikir kritis dan metodologi penelitian ya, metode penelitian epidemiologi, yaitu observasional, analitik, deskriptif, dan eksperimental. Itu yang paling utama dulu ya. Sebenarnya banyak tipe-tipe jenis penelitian yang lebih di atasnya lagi, tetapi karena kita tidak mau melihat secara dasar kompetensi mahasiswa mampu tidak menjalankan yang ini dulu ya, yang maksudnya observasional, analitik, dan eksperimental. Itu yang paling dasar. Nah, sekarang kita waktunya adalah bagaimana melihat tinjauan pustaka itu, kemudian kerangka teori dan kerangka konsep ya. Jadi sudah kelihatan ya tinjauan pustaka, kerangka teori, dan kerangka konsep. Kemarin ada saya kasih tugas mahasiswa semua menentukan tema penelitian atau rencana penelitian yang akan dilakukan ya. Nanti di barangnya di sini sudah ada linknya, YouTube-nya, link Google Form-nya ya. Nanti sekalian dikumpul supaya sequence. Sengaja kemarin saya tidak respon karena dan memang lagi sibuk pada hari itu. Jadi silahkan nanti semua semua tugasnya dimasukkan di link Google Form. Nah, tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pembelajaran kami yaitu mampu melakukan sintesa naratif dari pustaka ya. Jadi kenapa sih kita mau belajar tinjauan pustaka, kerangka teori, dan kerangka konsep? Karena landasan kalian menyusun proposal adalah yang dari awal saya sudah menyampaikan bahwa Anda harus mencari dulu pustakanya di mana, dasar penelitian Anda di mana. Jadi tidak ada penelitian yang direncanakan oleh seorang mahasiswa, maksudnya idealnya dalam menyusun suatu penelitian tidak ada yang bahwa saya mau begini. Kita tidak, Anda bisa menentukan bahwa mau tema ini, tetapi selama itu Anda bisa menguraikan, ada landasannya ya, ada landasan teorinya, silahkan. Tetapi kalau hanya bersifat intuitif ya, kemarin ada di slide saya di kerangka berpikir kritis, bagaimana membedakan berpikir kritis dengan intuitif ya, maksudnya hanya berdasarkan perkiraan saja dari kita secara subjektif. Nah, di sini adalah mampu melakukan sintesa naratif dari pustaka. Artinya itu mampu merangkum secara naratif dari pustaka atau mengkorelasikan secara naratif dari pustaka. Yang mana dari pustaka itu kemarin mungkin sudah kalian pelajari, maksudnya ada gambaran sedikit dari Dr. Ami bagaimana literatur searching ya, baik dari jurnal bereputasi maupun dari sudah bereputasi internasional maupun bereputasi nasional, kemudian bagaimana men-cite-nya menjadikan sebagai suatu referensi, dan bagaimana mungkin ya menyusun dalam
bibliografinya ya, maksudnya masuk dalam daftar referensinya. Kemudian mampu menyusun uraian tinjauan pustaka, mampu menyusun uraian tinjauan pustaka. Banyak sekali dan sebagian besar sampai sekarang ya, itu tidak berkali-kali pun saya menyampaikan bahwa tinjauan pustaka itu bukan sesuatu yang dipindahkan sebagai dipindahkan sebagai hanya misalnya buku ya, buku dan beberapa artikel yang lainnya yang relevan, tetapi bagaimana Anda menyusun hal tersebut menjadi suatu naratif, tapi Anda bersumber dari pustaka. Jadi kalau hanya memindahkan dari kalimat-kalimat yang ada di buku, sama Anda menjiplak nantinya ya. Makanya saya bilang mahasiswa kalau saya menguji, saya akan kelemahan dari mahasiswa itu pasti dari tinjauan pustakanya. Karena dia betul-betul menyadur dari buku ataupun dari referensi yang dia cite ya. Kemudian mampu membuat kerangka teori penelitian, kemudian mampu membuat kerangka konsep penelitian. Beda kerangka teori, beda kerangka konsep ya. Nah, sekarang kita mau ke tinjauan pustaka ya. Nah, definisi tinjauan pustaka yaitu ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya pada sebuah topik. Jadi ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya pada suatu topik. Ini adalah tinjauan pustaka. Jadi apa yang Anda baca, Anda rangkum ya, kemudian Anda merefrase ya. Jadi jangan sudah merangkum ya, karena merangkum itu kan masih tetap dengan kata dari asalnya, maksudnya awal dari dari mana Anda mengutip. Tetapi kalau merefrase itu artinya Anda sudah membuat suatu pernyataan atau menyusun suatu kalimat ya, tapi tidak merubah artinya ya. Jadi kalau Anda sudah merangkum dari kalimat-kalimat tersebut, ya Anda harus refrase karena itu adalah milik Anda nantinya ya. Jadi mungkin kalian belum pernah, maksudnya belum menyadari begitu pentingnya Anda memupuk jiwa penelitian Anda dari sekarang ya. Coba tanya senior-seniornya ya, baru dia sadari sekarang bahwa begitu pentingnya ada artikel, begitu pentingnya harus orang melakukan penelitian ya. Apalagi Anda adalah lifelong study, maksudnya Anda betul-betul disyaratkan, bukan disyaratkan, diwajibkan ya, kalau Anda profesi Anda menuntut bahwa Anda harus sepanjang hidup harus belajar ya. Ini adalah awal Anda menuntut ilmu di bidang kedokteran. Selanjutnya masih banyak lagi dan itu akan sinkron, nantinya akan dibutuhkan rekam jejak Anda, penelitian apa yang Anda telah teliti. Jadi kalau memang Anda mau tema apa yang Anda teliti, kemudian topik apa yang Anda teliti, kalau memang mulai dari sekarang mulai tentukan ya. Kalaupun nanti bergeser sedikit-sedikit, tapi masih ada yang bisa ditarik benang merahnya, maksudnya ada yang bisa ditarik, apakah itu merupakan pohonnya, masih dasar-dasarnya. Sekarang mungkin Anda bisa kembangkan nanti 2-3 tahun ke depan adalah Anda sudah mengembangkan ke arah yang lebih luas ya. Nah, tinjauan pustaka adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya pada suatu topik. Kemudian hasil dari penelitian sebelumnya tersebut didapatkan dari artikel ilmiah, buku atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Ya, dari awal saya sudah sebutkan juga bahwa mulai dari sekarang ya, saya selalu begitu, hampir mungkin tiap minggu kalau saya mengajar, mulai dari sekarang usahakan atau paling tidak dalam 1 minggu Anda menyelesaikan 3 sampai 5 artikel kalau memungkinkan. Saya yakin karena masih banyak sekali waktu Anda untuk spend waktu untuk belajar. Fokuskan, maksudnya mungkin ada waktu yang tertentu bahwa hari ini jam sekian saya harus fokuskan ke bidang penelitian, hari ini saya ke blok ini, hari ini saya ke blok ini ya. Tetapi kalau Anda tidak mapping kan dari sekarang, Anda mungkin kewalahan nantinya ya.
Jadi pada saat sekarang Anda harus menentukan dulu referensi paling tidak 2 sampai 3 atau pokoknya kemampuan Anda kalau sudah bagus itu kalau sampai 5 Anda dalam 1 minggu Anda sudah merangkum atau paling tidak Anda sudah membaca 5 artikel ya paling bagus sekali itu 5 artikel apalagi kalau artikel yang dari bereputasi internasional ya internasional saya yakin nanti pada saat Anda sebelum proposal pun Anda diwajibkan harus mempunyai TOEFL 500 ke atas. Jadi tidak diragukan lagi, ya. Kalaupun Anda merasa bahwa saya ragu, saya khawatir atau saya masih terkendala dalam bahasa, mudah sekali, banyak sekali tools-tools application yang memudahkan kalian untuk menerjemahkan bahasa tersebut, ya, kalimat tersebut baik per paragraf maupun per kalimat ya maupun satu whole artikel. Jadi mudah sekali Anda mendapatkan ilmu ya tidak sama kodong kita dulu ya kita disuruh itu dosen dikasih artikel baru bilang terjemahkan kini baru dibahas bayangkan artikel hanya itu kalau Anda masih buku kamus ya ada yang saya masih ada itu kamusku yang aduh lupa Kak lagi anunya itu pokoknya ada kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris satu paket itu yang merah biru ada macam-macam warnanya kayak pelangi covernya kalau Anda kita dikasih begitu kalian sekarang maksudnya kita beda zaman mudah sekali Anda belajar ya kalau bilang saya tidak ada passionnya kalau Anda membiasakan diri membaca artikel dalam bahasa Inggris tidak terus terang ya maksudnya bukan merasa kita mampu saya kalau membaca artikel bahasa Indonesia maksudnya bahasa Indonesia kayaknya saya lebih saya karena mungkin sudah kebiasaan ya saya lebih senang membaca artikel dalam bahasa Inggris karena tertantang meskipun bahasa Inggris saya belepotan ya meskipun bahasa Inggris saya belepotan dan begitupun juga pada saat saya menyusun proposal saya menyusun artikel ya saya langsung kepada bahasa Inggris saya tidak peduli apakah itu grammarnya belum matching apa yang ada dalam pikiran saya itu yang saya tuangkan di belakang baru saya mengecek secara grammarly-nya ya jadi itulah tadi hasil dari penelitian sebelumnya tersebut didapatkan dari artikel ilmiah, buku atau sumber relevan yang dengan topik penelitian. Jadi jangan harap nanti pokoknya masuk di perkuliahan metode penelitian Anda sudah ada di kepala ada di bekal artikel yang siap untuk diramu menjadi suatu proposal penelitian. Karena diingat bahwa dalam menyusun proposal penelitian yang paling susah, yang paling susah bagi beberapa atau sebagian besar atau commonly bagi seorang pelajar dalam menyusun penelitiannya adalah membuat latar belakang. Ya, membuat latar belakang. Kadang-kadang kalau Anda tidak mengetahui trik-triknya dari paragraf 1 Anda bingung apalagi yang semua tuangkan di sini. Ya, jadi kalau kita tidak mempunyai well planning, well organized, bagaimana menyusun protokol protokol penelitian itu, protokol sama dengan proposal, saya yakin Anda terkendala, ya. Jadi paling tidak bekal Anda mengikuti selama perkuliahan ini adalah artikel yang sesuai dengan apa yang Anda mau teliti. Makanya saya bilang tadi yang kemarin-kemarin bahwa carilah artikel yang sesuai dengan passion Anda, apakah secara fenomenal penyakit yang sekarang tergantung dari keminatan Anda, ya tergantung dari suatu topik yang belum terselesaikan atau masih mengambang hasilnya Anda membuktikan kemudian sesuai dengan passion Anda tapi ada dasarnya ya ada dasar atau ada dasar teorinya kenapa Anda mengambil tema tersebut kemudian mengapa menyusun tinjauan pustaka ya tinjauan pustaka memberikan panduan pengetahuan akan sebuah topik tertentu. Kemudian tinjauan pustaka berfungsi sebagai batu loncatan untuk melakukan fokus penelitian.
Kemudian tinjauan pustaka membantu peneliti dan pembaca untuk mendapatkan pengetahuan komprehensif akan sebuah topik. Nah, ini adalah perbedaan dari latar belakang dan tinjauan pustaka. Kalau latar belakang, pasti ada latar belakang masalah itu adanya di bab 1 pendahuluan. Terus menjawab mengapa melakukan penelitian itu yang ditinjauan pustaka, ya, maksudnya yang harus kita lakukan di latar belakang masalah. Kenapa, apa dasarnya, apa hipotesisnya, apa yang kamu ragukan, apa yang kamu mau buktikan, itu intinya kalau latar belakang masalah, ya, di latar belakang ini. Kenapa kalian maksudnya kenapa memilih topik ini? Apa yang belum terselesaikan? Apa limitation-nya dari Anda yang Anda misalnya penanganan DBD di Kota Makassar, ya. Apa selama ini yang belum terselesaikan dalam penanganan DBD, ya. Apa fenomenanya penyakit DBD sekarang? Apakah masih itu apakah hanya itu yang terus berulang? Penelitian bahwa tidak adanya PSN, ya, perilaku hidup sehat yang tidak bagus, pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, kemudian lingkungan itu, apakah hal itu yang hanya itu yang bisa atau ada hal yang lain yang Anda bisa memungkinkan, ya, bisa memungkinkan muncul, ya. Jadi memilih suatu latar belakang masalah ada dasarnya, ya. Jadi bukan kita bilang oh iya saya selama ini kan teorinya PSN, kalau pemberantasan sarang nyamuk, ya, 3M, melakukan 3M. Sudah banyak penelitian, mungkin ratusan dan seribuan di dalam di seluruh Indonesia, ya. Maksudnya tapi berbeda-beda semua anunya, tapi ada juga yang kalau tidak masuk dalam jurnal bereputasi, tidak termasuk dalam Sinta atau tidak dimasukkan dalam Google Scholar itu tidak terdeteksi. Tapi saya yakin kalau orang posting di anunya, pasti Anda temukan kesamaan-kesamaan penelitian, kesamaan-kesamaan yang relevan. Tetapi kita mau dari sini penelitian kita mau memupuk, kita mau membangun suatu bagaimana mahasiswa menciptakan hasil karya ilmiah yang betul-betul pure atau murni betul Anda mempunyai kebaruan, ya, kebaruan atau novelty, ya. Saya pikir kalau Anda membahas tentang penyakit demam berdarah karena akibat PSN dan 3M itu sudah ribuan mungkin, terlalu berlebihan mungkin kalau saya bilang ribuan, ya. Tetapi berapapun pada saat Anda klik apapun di Google itu akan muncul sampai ratusan. Itu yang itu yang memang orang posting. Bagaimana orang yang tidak posting di anunya, maksudnya di mana repositorinya ataupun mereka tidak publikasi. Di publikasi saja banyak yang similar atau banyak yang sama. Apalagi yang tidak diposting hanya di repositori, ya. Maaf, ya. Saya terganggu sedikit. Agak flu. Jadi, nah itu yang intinya. Jadi kalau Anda sudah menemukan bahwa latar belakangnya Anda meneliti ini ada dasarnya, jangan bilang saya senang, iya betul, maksudnya saya minatnya di sini Bu, saya minatnya begini Dok. Tapi ada dasarnya. Kenapa Anda memilih hal tersebut? Ada teori landasannya, ya. Kemudian mudah-mudahan Anda bisa mengerti sampai di sini latar belakang masalah bab 1 menjawab mengapa melakukan penelitian. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa mudah sekali bagi mahasiswa untuk mencari latar belakang itu, ya, membaca artikel, ya. Tentunya kemarin sudah ada topiknya Dr. Ami bahwa lihatlah jurnal bereputasi maupun jurnal yang bereputasi nasional maupun internasional. Nah, kalau Anda memang rajin membaca, mudah sekali menemukan masalah penelitian, ya, menemukan masalah penelitian. Carilah di discussion, ya. Kalau di bahasa Indonesianya itu di artikel yang bereputasi nasional disebut dengan pembahasan. Carilah di artikel di section pembahasan
atau kalau di artikel internasional di section discussion. Ada juga jurnal yang memang ada subheadingnya, atau yang namanya subheading, subjudulnya, ya, subjudulnya ada dibilang kadang-kadang ada di artikel ada subheadingnya, dia tertulis betul jelas di situ bahwa limitation. Tetapi ada juga artikel yang menggabungkan tidak ada subheadingnya, yang ada subheadingnya discussion. Kalau Anda membaca secara the whole, maksudnya whole secara artinya keseluruhan itu discussion-nya, Anda akan bisa temukan di situ kalimat limitation atau strength dari populasi. Jadi pada dasarnya kalau artikel yang bereputasi yang Anda cite, yang Anda download, yang Anda baca, itulah disuruhkan kepada mahasiswa bahwa jangan membaca artikel yang abal-abal, bukan lagi abal-abal, yang tidak bereputasi. Apa saya bilang tidak bereputasi? Berkali-kali saya jelaskan sama mahasiswa, ya. Apalagi terjadi lagi angkatan 2019 kemarin, ya. Banyak yang protes saya. Banyak yang protes saya, ya. Banyak yang protes saya karena mereka semua rendah metode penelitiannya. Dia minta pengulangan, saya sudah kasih minta pengulangan, ya, minta pengulangan, minta perbaikan nilai, saya tidak kasih lagi karena saya sudah kasih dia warning, ya. Saya sudah kasih dia warning bagaimana memperbaiki nilainya. Saya sudah perbaiki bahwa jangan sekali-kali begini dan masih tetap dilakukan, ya. Coba tanya di angkatan 2020, ya. 2019. Semua anjlok. Itu saya sudah tolong loh, maksudnya kami sudah berusaha, maksudnya saya tidak ada subjektif apapun kepada siapapun, kepada mahasiswa. Saya terus terang kepada mahasiswa, nanti saya ketemu, ya, karena mata kuliah saya nanti kita ketemu pada saat semester 5, 6, 7. Saya tidak ada kedekatan emosional secara dekat, maksudnya bukan secara dekat, ya, maksudnya kita intens ketemu nanti itu pada semester 5, 6, 7, 8. Meskipun saya ada beberapa mata kuliah IKM pada suatu blok, tapi kita intens ketemu itu 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, ya, 3 semester itu. Saya jadi betul-betul pure itu saya menilai dari hasil tulisan Anda. Saya berusaha coba saya kasih kesempatan untuk memperbaiki dan mewanti-wanti dari awal bahwa jangan membaca artikel yang tidak bereputasi dan jangan sekali-kali men-cite atau membaca artikel atau merujuk artikel dari skripsi seniornya. Artinya kurang ide, padahal kalian kan sudah di Dr. Ami ada topiknya di situ dan saya juga bahwa carilah sumber-sumber artikel yang bisa memang di site itu namanya dirujuk, ya, di site, ya, di site itu dirujuk, ya, betul-betul Anda dari jurnal bereputasi. Ada PubMed, ada Google Scholar, ada Science Direct, ada Elsevier, ada Scopus, ya. Jadi tidak ada lagi halangan. Kita dulu waktu kita sekolah masih banyak halangan internetnya yang kadang-kadang putus nyambung, tapi kita masih bisa maksimal, ya. Belum lagi keterbatasan dari bahasa yang kita miliki, ya, tidak segampang dan semudah Anda mengakses seperti sekarang. Kalaupun ada kadang-kadang itu tidak open access, sekarang mudah sekali. Kadang-kadang mahasiswa bilang, Bu, saya tidak bisa membaca saya tidak bisa mendapatkan full artikelnya, hanya abstraknya, karena dia close access, ya, artinya tidak open access, karena tidak berlangganan dari institusinya. Banyak sekali kalau kita membuka di namanya dimension application, maksudnya dimension, ya. Selain dari tadi yang saya sebutkan tadi, Google Scholar, PubMed, WOS, yang disebutkan Dr. Ami, WOS, Google Scholar, PubMed, Science Direct, dan Elsevier, Scopus, ya. Dimension itu masuk, dimension itu kadang bisa diretas, ya. Kadang bisa diretas artikel yang hanya bisa dibaca, yang dibaca dengan abstrak, itu bisa dibaca full artikel kalau kita buka
full artikel tersebut kalau kita buka di Dimension. Coba cari di Dimension ya. Dia itu gambarnya berwarna-warni kayak bintang ya, berbundar kayak bintang. Coba Anda di situ itu sampai jutaan Anda bisa buka artikel yang tadinya di PubMed itu hanya di close, artinya tidak bisa diakses, hanya abstraknya saja, tetapi pada saat Anda buka di Dimension itu dengan mengklik atau mengcopy paste itu judulnya, Anda bisa dapatkan di Dimension. Kemudian saya pindah lagi, tinjauan pustaka. Bab 2, tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka konsep, menjawab apa yang sudah diketahui pada penelitian ini ya. Itu yang membedakan perbedaan latar belakang dan tinjauan pustaka. Maaf, saya agak flu ya. Kemudian tahap menyusun tinjauan pustaka. Tentukan topik penelitian, makanya yang minggu kemarin saya bilang tentukan memang topik penelitian, tidak apa-apa berubah ya, tidak apa-apa nanti berubah, bilang kira-kira berupa yang paling tidak ada bekal tak nanti pada semester depan, oh begini paling kalau saya membuat menyusun menyusun proposal. Tentukan topik penelitian. Kemudian tentukan kedalaman informasi yang ingin dicari. Yang kita mau di sini, maksudnya kalau ada yang bilang kenapa kalau saya berubah, saya kan cuma mau melihat kompetensi Anda sudah bisa enggak menyusun untuk semester ini ya, maksudnya pure kita belum melihat outputnya Anda proposal ya untuk semester ini, tapi semester depan itu sudah ada outputnya dalam bentuk teori dan prakteknya, artinya Anda sudah menyusun, kita minta hard copy-nya hasil kompetensi Anda, maksudnya pencapaian Anda, baik secara lisan maupun secara verbal, lisan dan tulisan ya. Kemudian tentukan kedalaman informasi yang ingin Anda cari, kemudian mencari literatur, kemudian melakukan telaah literatur, kemudian mencatat informasi penting pada literatur, kemudian melakukan sintesa informasi pada literatur, kemudian menuliskan sintesa naratif tersebut. Saya mau tanya dulu, kalau di angkatan 2019-2020 ada enggak kegiatannya yang tentang secara mingguan, selain dari acara ininya ya, kegiatannya Mars, ada enggak misalnya pembacaan jurnal, misalnya Anda membuat kelompok-kelompok studi, biar tidak harus bahwa masuk di Mars, yang penting Anda ada enggak kegiatan-kegiatan kalian, bukan kegiatan resmi ya, hanya kelompok-kelompok, misalnya Anda lakukan pembacaan jurnal, kemudian critical appraisal namanya, ada enggak, pernah enggak selama Anda kuliah di sini? Mengikuti seperti itu. Misalnya Anda sama-sama teman-teman kalian mempunyai keminatan yang sama, pernah enggak paling tidak saling mengajak ya, 2 kelompok, 2-3 kelompok, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, enggak usahlah hari Minggu, hari Sabtu. Ada enggak Anda lakukan misalnya pembacaan artikel atau critical appraisal, mengulas itu artikel yang Anda dapatkan. Pernah enggak ada lakukan di situ? Ibu, tidak ada. Enggak pernah. Padahal dulu tuh bukan tonji rutin maksudnya beberapa tahun yang lalu ya, tetapi paling maksudnya adalah, maksudnya karena saya biasa pantau, maksudnya tidak harus bilang mengundang pembicara, tidak, tetapi Anda kalian yang saling sharing, bilang di sini sebenarnya yang saya kalau perlu begitu ya, maksudnya memudahkan kalaupun nanti terbentur, misalnya tidak harus bilang mengundang ini tidak, karena keterbatasan dana juga kalau yang hal begitu pengadaan secara resmi-resmi, kelompok-kelompok studi saja ya, kelompok-kelompok riset yang begitu yang Anda minatnya, terus Anda lebih baik Anda bentuk begitu dari sekarang, maksudnya sekarang ada sekitar mungkin 130-an angkatan ini ya, 10 kelompok lah ya, paling tidak itu membantu kalian dalam menyusun artikel, ada penemuan
penemuan apa ya, tema yang cocok bagi Anda nantinya untuk apa ini jalankan nantinya ya. Kenapa kami apa ya? Kenapa kami begitu beda tiap tahun? Mungkin ada yang berpikir, ah dulu juga Ibu Juli kok enggak begini. Maksudnya pasti ada yang bilang, ah gampang gitu. Ya mungkin apa ya? Mungkin pemikiran itu ada berapa ya. Dulu memang kita tidak terlalu ketat bahwa persyaratan apa sarjana kedokteran itu sebagai syarat kelulusan ya, syarat kelulusan untuk strata 1 ya. Tetapi seiring kami juga karena kondisi kita juga yang sekarang sudah akreditasi A, paling tidak bukan apalagi paling tidak harus kita penelitian itu selalu kolaboratif dengan mahasiswa, dan mahasiswa pun juga dituntut selain dengan dosennya dituntut untuk produktif dalam hal penelitian dan pengabdian ya. Selain dari dharma mengajar, kita lebih banyak artinya lebih banyak kreditnya bagi dosen yang penelitian dibandingkan dengan pengajaran ya. Dan itu harus kita melibatkan kepada mahasiswa. Itulah makanya selalu kita berusaha bagaimana memberikan seleksi penilaian yang ketat, karena memang kompetensi juga kita disyaratkan begitu. Sebagai institusi yang berakreditasi A, kita juga dituntut bahwa keluarannya itu pun output, maksudnya mahasiswa, lulusan mahasiswa pun itu berkompeten di bidang penelitian dan pengabdian. Ya, jadi makanya mulai dari sekarang kita pun juga perketat, yang kemarin juga bahwa tahun-tahun awal kami berdiri pun kami mungkin masih terlalu longgar ya, tapi sekarang pun seiring dengan tahun maksudnya berkembang dan persyaratan-persyaratan sebagai institusi yang berakreditasi A semakin banyak, ya kami pun juga mengembalikan kepada mahasiswa bahwa untuk mencapai output yang kompetensi dokter yang berkompeten, kita harus juga menerapkan kepada mahasiswa, bukan cuma kepada dosen. Ya, kemudian ini adalah tahap menyusun tinjauan pustaka. Kemudian teknik penulisan. Lakukan parafrase dan jangan menuliskan seperti apa yang ada pada referensi. Kemudian tuliskan referensi setiap menuliskan sintesa naratif. Jadi itu yang penting. Nah, sekarang coba kita praktisnya latihan, mencari dan memilih literatur. Sudah ada enggak yang pernah? Atau ada yang sudah pernah enggak? Paling tidak sebutkan meskipun itu hanya tentatif itu artinya masih belum pas, bahwa ini belum menjadi fix bahwa ini penelitian saya. Tetapi kalau ada yang mau fix ya silakan, lebih bagus lagi. Anda artinya well prepared, well organized. Anda sudah mulai dari sekarang sudah mencari betul-betul apa yang kira-kira yang Anda bisa mau jadikan topik penelitian Anda nantinya di semester depan. Mencari dan memilih literatur. Sudah ada enggak yang paling tidak 5 artikel yang Anda sudah kumpulkan selama ini? Ada enggak yang di antara sini 97? Ada? Masa sih dari 97 ini tidak ada sama sekali yang sudah menyiapkan? Dari kita sudah pertemuan keempat, tapi masa tidak ada perkembangan? Coba siapa yang sudah punya topik? Coba angkat tangan yang sudah punya topik. Tadi Bu, saya Bu. Silakan. Ahmad.
Kok Ahmad Wirawan? Oh, Ahmad Wirawan. Oh, Andi Rabiatul Adawiyah, silakan. Maaf. Ya, silakan. Tapi Bu, atas nama Andi Ulia Bu, Ya. jadi topik yang saya ambil itu Bu, mengenai kelahiran BBLR, hubungan ibu usia muda terhadap kelahiran bayi BBLR Bu. Tabe. Ya. Sudah ada artikel yang pernah kita kumpulkan, Andi Rabiatul Adawiyah. Tabe iya Bu, beberapa Bu. Ya, bisa ditampilkan atau paling tidak di summary dulu judulnya. Ditunggu, enggak apa-apa. Sambil saya siapkan juga kita praktis ya. Saya siapkan dulu yang mana kita praktis daripada kita terlalu banyak teori. Saya tidak mengerti Anda di sini yang hadir, yang join, apakah mendengar, apakah hanya ini, lebih kita dan mengumpulkan nantinya ya, supaya Anda bisa langsung mempraktekkan, masukkan ke bagaimana cara mengumpulkan artikel. Sambil menunggu Andi Rabiatul Adawiyah, silahkan saya juga paling tidak 10 menit ini. Silahkan Rabiatul. Kalau mau saya stop share ya. Silahkan nanti Rabiatul yang lanjutkan. Mengumpul apa artikel-artikel yang Anda inikan. Yang relevan. Dari ya tentunya dari artikel yang bereputasi. Sambil saya siapkan silahkan Rabiatul kalau mau share screen. Tapi Ibu, mohon izin konfirmasi Bu. Tadi saya angkat tangan, tapi yang duluan bicara di Ulya Ibu, jadi yang mau share Oh, screen. ya silakan ya Pak. Saya mungkin salah lihat tadi ya. Ya. Tapi iya Bu, mohon maaf sebelumnya Bu. Jadi literaturku itu kebanyakan di laptop Bu, tapi sekarang saya pakai iPad. Tapi baru-baru saya dapat artikel dari Google Scholar berupa jurnal Bu. Ya, silakan yang share. Tapi saya izin share screen. Pasti menemukan usia remaja. Tapi Bu, apakah share screen saya sudah kelihatan Bu? Sudah kelihatan. Bisa dari awal judulnya? Tapi Bu, jadi judulnya itu pernikahan usia remaja dengan risiko terhadap kejadian BBLR di Kabupaten Kendal. Kendal ya, Jawa Tengah. Oh, Haiji ini bagus. Terindeks kok yang ini. Nah, sebenarnya ini kan kalau Anda searching di Sinta, Haiji mungkin masuk ke Sinta 3 ya. Sinta 3 atau Sinta 2. Kalau tidak salah.
Atau Ulia ada ininya? Ulia ada informasinya? Kalau tidak salah itu Hejia masuk ke Sinta 3. Sinta 3 atau Sinta 2. Ya, maksudnya Sinta 2 itu kalau mahasiswa tahu. Jadi Sinta itu adalah apa ya? Indeksasi nasional untuk seluruh artikel di Indonesia ya, bahwa artinya diakui dari Kemendikbud ya, Kemendikbud itu bahwa kalau 2 ke 1 itu apa? Itu sama dengan equal atau sama dengan setara dengan Scopus 3, Q 3 ke Q 3 ya. Jadi biasanya kalau dosen Indonesia, maksudnya kita dosen-dosen di Indonesia kalau mempunyai artikel seperti ini yang dia bisa masuk kepada Sinta 2 atau Sinta 1, itu artinya dia level artikelnya masuk di Scopus 3. Q 3 ya. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa di stop share Ulia. Nah, maksudnya paling tidak sudah ada kemajuan ya, maksudnya mudah-mudahan diikuti yang lainnya. Artinya Anda bisa mengumpulkan artikel yang mana kira-kira yang tapi itu kan masih awal ya, maksudnya paling tidak nilai yang Anda nantinya ini adalah kompetensi Anda bagaimana sih membuat suatu atau merangkum suatu artikel atau hasil penelitian kemudian mensintesakan mensintesakan hasil-hasil penelitian itu dalam bentuk naratif, kemudian Anda merujuk naratif tersebut ya, naratif yang Anda sudah parafrase menjadi suatu referensi penelitian, referensi penulisan proposal. Nah, Anda mungkin pernah mendengar atau ada beberapa yang pernah mendengar, saya share screen sekarang, ada namanya STROP ya, STROP itu untuk penelitian. Saya kasih yang contoh yang paling mudah sekali adalah penelitian observasional, karena rata-rata mahasiswa kita lebih banyak ke observasional ya. Tapi saya tidak menampik bahwa pasti ada, kami lebih appreciate lagi kalau ada yang eksperimental. Tapi sekarang karena fokusnya, maksudnya kami melihat kemampuan anak-anak sekalian yang masih terbatas atau maksudnya masih kurang ya dalam bidang penelitian, jadi kita fokuskan ke observasional. Kalau untuk eksperimental itu adalah konsort. Nah, kalau mahasiswa mau ya, mau melakukan kegiatan seperti ini secara mingguan ya, saling membantu saja ya. Jadi kalau ada yang terkendala dari bahasa Inggrisnya, coba memakai item ini. Ini namanya kalau kita mau melihat kekurangan dan kelebihan dari suatu penelitian. Ini bahasa Inggris ya. Jadi penelitian itu ya, atau bukan penelitian, artikel itu dinyatakan kalau penelitian kesehatan dan kedokteran harus mengikuti STROP ya. Ini sudah baku ini ya, STROP dalam penelitian observasional. Ada title dan abstrak ya tentunya ya, ada introduction ya, introduction bagaimana menjelaskan secara latar belakang saintifik ya, scientific background ya, secara ilmiah, background secara ilmiah dan rasional untuk diinvestigasi dan untuk diketahui untuk diteliti ya, menjadi sebagai suatu laporan ya. Kemudian ada objektifnya ya. Jadi kalau kita mau mahasiswa, jadi kalau seperti tadi Ulia dia sudah membuat suatu dia sudah mengumpulkan 5 artikel atau lebih dari 5 artikel yang berhubungan dengan BBLR ya. Kalau Anda mau melihat apa yang kurang, apa yang selama ini belum secara umum dari 5 tersebut, apa yang belum terselesaikan ya, apa yang belum, kan Anda bisa simpulkan dari temuan-temuan mereka
ya, misalnya 5 atau 10, saya kan bilang dulu maksimal 15 dalam proposalnya, ya, atau mungkin belum saya sampaikan ya, tapi kalau dalam angkatan 2019 itu yang sekarang proposal, bahwa dalam menyusun proposal minimal 15 artikel yang Anda rujuk, ya, hanya proposal ini, ya. Walaupun tidak mungkin ya 12, 13 lah, kita masih tawar-tawar ya, mengerti bahwa kemampuan Anda masih sangat mungkin waktu, kemudian kemampuan juga untuk mencarinya, ya. Nah, di sini kalau artikel yang baik, makanya kita bilang artikel bereputasi. Jadi kalau saya Ulia, kalau masih mau bisa tingkat-tingkatkan sedikit, kalau Anda hanya sekarang Google Scholar, meningkatlah sedikit ke Elsevier, ya, Elsevier Science Direct, ya. Saya pikir enggak usah mulai seulang kalau caranya Dr. Ami overlap lagi dan mengambil waktu bagaimana mencari artikel yang bereputasi internasional, ya. Kalau Anda mau temukan yang lebih sehingga nanti ada kebaruannya. Kebaruan itu atau namanya novelty, ya. Dalam bidang penelitian disebut novelty. Artinya tidak rugi kalau Anda lakukan seperti ini mulai dari awal. Jadi pada saat nanti Anda selesai kuliah di S1, kemudian Anda mau melanjutkan di spesialis, ya, spesialis pun di spesialis ataupun di pendidikan master ataupun doktornya, nanti ambil doktornya itu nanti kalian mungkin belum berpikir ke sana, tapi waktu yang akan merubah. Pasti Anda akan sekolah, tidak mungkin mentok menjadi hanya dokter saja, ya. Kalaupun nanti mentok lagi, tidak mungkin Anda mentok di hanya dokter. Mungkin ambil S2. Ada yang semuanya mengambil PPDS mungkin ya, tapi kan ada juga yang beralih ke ibu rumah tangga, tetapi pada dasarnya ada yang menjadi dokter puskesmas ataupun dokter PNS, tapi beda lagi kalau dia menjadi, kita tidak tahu masa depan Anda, kita tidak tahu mau lari kemana. Anda hanya melihat peluang nantinya dan bergantung passionnya dan bergantung kemampuan Anda juga mau kemana nantinya, ya. Kita tidak tahu, mungkin ya kita tidak tahu 5 tahun ke depan atau Anda sudah ada di pendidikan PPDS ataupun Anda yang ada di antara di sini jadi lulusan menjadi diambil jadi dosen muda di Unhas atau di Unismu ataupun di institusi yang lain. Paling tidak Anda harus kembali ke sini. Penelitian selalu rekam jejak Anda yang telah Anda teliti pasti akan dicari, ya. Jadi saya kembali lagi bahwa kalau Anda mau mencari keterbatasan, maksudnya mau merangkum dari penelitian tersebut, ya, yang misalnya tadi Ulia sudah misalnya ya, kan tadi baru 1 yang disampaikan, masih ada saya bilang minimal 5 lah atau 7 lah Anda kelompok, Anda rangkum itu menjadi suatu naratif, ya, suatu kesimpulan dari tentang BBLR usia muda, maksudnya kan tadi Ulia menyatakan bahwa faktor usia muda, ya, faktor usia muda terhadap kejadian BBLR. Misalnya ibu yang misalnya umur usia 20 tahun kurang kecenderungan untuk melahirkan bayi yang BBLR, ya. Itu mungkin maksudnya hipotesisnya Ulia. Nah, kalau Anda mau bilang kalau saya pembimbing, saya selaku pengajar di metode penelitian. Kalau saya mau bilang tadi saya bilang Ulia, saya langsung misalnya saya mau kasih down ke Ulia banyak sekali nih yang itu sudah banyak nih penelitian yang terjadi itu. Saya bilang 1000-an barangkali mungkin setiap dari saya mengajar dari angkatan pertama senior kalian sampai angkatan 2019 itu setiap tahun ada pasti BBLR. Dan mungkin itu ada kasus yang berulang-berulang, ya. Itulah maksudnya kekurangan kami. Biasa ada mahasiswa kami tidak tahu, maksudnya jangan mengambil ini tapi tetap mengambil ini karena kemampuan dosen pembimbing juga tidak bisa menfilter yang mana yang sudah, yang mana yang belum. Akhirnya ada yang overlap, bukan lagi overlap, hampir sama, yang membedakan hanya tahun dan lokasinya, ya. Nah, untuk memaksimalkan Anda menyusun naratif tersebut, merangkum tersebut menjadi suatu hipotesis, menjadi masalah dalam penelitian, cobalah, maaf, kenapa muncul ini? Sebentar ya. Cobalah melihat di sini, kelihatan enggak di layar kalian?
di discussion. Kan saya stop screen share sekarang ya. Kelihatan enggak? Halo? Atau belum kelihatan? Discussion. Tapi ya Bu, kelihatan Bu. Nah, di sini ada poin 19. Discuss limitation, seperti tadi Ulia. Kalau dia mampu mengumpulkan tadi 10 artikel tentang usia muda dan BBLR, ya, tapi saya harapkan Ulia bisa mengumpulkan itu dari jurnal yang bereputasi. Jangan kalau saya sih tidak usah yang di ini tidak usah di Google Scholar, ya, masih nasionalis sekali ya. Maksudnya kita kan mau go internasional, bukan maksudnya, tapi paling tidak sudah ada nih usaha dibanding yang lainnya. Maksudku kalau kita mau bereputasi internasional ya, coba atau di PubMed. Tidak, kalau misalnya PubMed kan itu mudah karena banyak yang open, artinya open access, artinya bisa kalian download secara full artikel. Biasa kan kalau Anda masuk tugas-tugas blog, mungkin Anda cari-cari kasus di sana, mungkin ada yang terkendala misalnya hanya membaca abstraknya. Nah, kalau di PubMed itu agak luas sih sedikit dibandingkan Elsevier. Elsevier juga agak mending, ScienceDirect agak-agak ketat, kemudian Scopus juga lebih ketat lagi, jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Tetapi kalau Anda masuk di Dimension ya, kalau Anda coba diketik di situ Dimension ya. Kalau Anda lagi tidak tahu biasa ini sebentar ya, ini kan Dimension. Di situ ada Dimension kalau bagaimana saya bisa ini kan ya. Ini copy link address, saya kasih masuk di ini. Stop share dulu, saya kasih masuk di chat. Silahkan Anda di situ. Kadang artikel yang bereputasi, kadang yang artikel yang bereputasi tidak bisa dibuka ya. Kalau misalnya bilang apapun yang Anda ya, kadang-kadang tapi masih ada lagi kalau kadang-kadang tapi pada umumnya bisa dibuka di sini. Kalau Anda mengcopy paste ini di websitenya ini, judul tersebut, misalnya pada saat Anda buka di PubMed hanya terbuka abstraknya, tapi pada saat Anda membuka di Dimension, Anda bisa membuka di Dimension ya. Atau di Elicit.org ya, Elicit.org. Ya. Coba, mudah sekali. Jadi semua jurnal-jurnal yang bereputasi, jadi misalnya tadi contoh Ulia, saya lanjutkan lagi. Share screen lagi. Ini adalah distrop untuk observasional ya. Ini limitation. Discuss kalau artikel yang baik, artikel yang yang penelitiannya secara observasional analitik bukan eksperimental, harus semua ada di sininya. Harus ada komponen-komponen ini mulai nomor 1 sampai nomor 22. Nah, kenapa saya sarankan kepada mahasiswa ambil artikel yang bereputasi internasional? Karena mereka memang sudah ketat ya. Pada saat kita mengambil ke bereputasi internasional, artinya mereka sudah direview oleh peer review. Ya, peer review artinya orang yang sudah berkompeten ya. Itu pun blended review, artinya dia tidak ada konflik interest bahwa orang Indonesia ini saya mau kasih accepted key artikelnya, tidak. Dia melihat betul-betul secara objektif bahwa artikel ini memang layak untuk diterbitkan di misalnya di Scopus ataupun di PubMed karena sudah memenuhi unsur-unsur penulisan yang bagus. Jadi sehingga nanti kalau orang mengambil men-set ini, merefresh ini, orang bisa layak percaya, maksudnya bilang betul karena dia sudah merangkum, maksudnya mencari summary ini, maksudnya sumber apa ini referensinya memang itu sudah terpercaya. Jadi ada beberapa publisher ataupun jurnal ya, misalnya hasil penelitian, kalau mahasiswa atau kalau orang misalnya seorang dosen
mengirimkan artikel hasil penelitiannya, misalnya dia melihat bagaimana si dosen tersebut atau bagaimana seorang author tersebut, di mana dia merujuk. Oh, kalau dia dirujuk bilang, oh di sini di PubMed. Terus yang kedua lagi referensi pertama di PubMed, referensi kedua di Elsevier. Terus kan macam-macam kan di situ jurnal ya, di Elsevier macam-macam. Ada bukan cuma kedokteran ya, maksudnya di penerbitnya adalah Elsevier, penerbitnya adalah PubMed, penerbitnya adalah Science Direct, penerbitnya adalah Will and apa lagi tuh? Call in loop, banyak sekali, maksudnya banyak sekali, ada Hindawi atau apa, ada Indian, banyak sekali, saya lupa ya, banyak sekali publisher yang lainnya. Jadi kalau orang sudah lihat di situ di daftar referensinya, maksudnya kalau reviewernya menilai bilang, oh artinya itu sudah bereputasi ya. Jadi kalau saya melihat kalau mahasiswa saya ini, makanya saya bilang tadi bahwa seniornya itu anjlok nilai penelitiannya karena dia mencantumkan referensi artikelnya dari skripsi teman-temannya. Saya bilang jangan sekali-kali merujuk dari hasil penelitian seniornya karena itu belum direview, itu hanya dikumpulkan di suatu repositori elektronik ya. Jadi misalnya kayak gini, jadi mungkin mahasiswa bisa membandingkan bahwa kadang-kadang ada mahasiswa, saya bayangkan ya, pasti ada yang aduh di mana misalnya mencari artikel ini, kadang-kadang mungkin Anda tertumpuk ya, maksudnya tertumpuk bilang gimana bisa mencari, Anda membaca semua hasil penelitian seniornya, Anda buka di repositori di perpustakaan. Padahal itu belum diterbitkan. Dari beberapa setiap tahun kami meluluskan Anda sekitar misalnya 100 ya. Misalnya kalau per angkatan, karena dalam satu angkatan bisa sampai 3 kali wisuda. Dalam wisuda itu paling 30 sampai 40 maksimal. Yang on time itu yang betul-betul yang lulus itu untuk misalnya tahun depannya lagi Anda lulus ya, misalnya semester 7. Yang betul-betul on time itu kadang-kadang 30% saja dari misalnya 100 ya. 30% ya, 30 sampai 40 orang. Ya, itu yang on time. Belum tentu juga dosen-dosen yang sebagai pembimbingnya dari 30 mahasiswa itu menerbitkan artikel Anda. Kalau dia baik hasil penelitian Anda diterbitkan. Tergantung juga dari dosennya. Bebannya juga kita sebagai dosen, ya. Kadang-kadang kita tanya kalau saya sebagai mahasiswa saya tanya memang, sekarang saya kasih kamu tema seperti ini, silahkan cari artikel seperti ini, saya berhak, ya. Jadi saya memang bargaining sama mahasiswaku, kok cari artikel, kok cari, saya kasihkan kok judul, saya kasihkan kok tema, cari artikel begini, saya yang susun. Maksudnya saya yang susun nanti, saya susun ulang pada saat saya mau publikasi, tapi kamu yang lakukan penelitian, dan pada saat saya mau publikasi, saya adalah penulis pertama. Ya, karena ide saya. Ya. Makanya itu nanti akan jelimet, maksudnya akan berkembang ya, maksudnya topik-topik kita nanti akan ke situ, bagaimana kepemilikan, siapa yang berhak nantinya menjadi hak miliknya siapa ini, meskipun Anda penelitian, apakah itu menjadi milik Anda atau milik pembimbing Anda ya. Jadi nanti kita ada topik tertentu nantinya kita bahas. Nah, kembali lagi tadi bagaimana merangkum, menarasikan. Jadi misalnya Ulia tadi sudah menemukan 5. Dari semua artikel 5 tadi kumpulkanlah, narasikanlah dari limitation-nya ini ya, limitation-nya atau generalisability-nya pada penelitian tersebut. Kemudian Anda apa yang kira-kira yang belum terselesaikan dari 5 artikel ini? Bisa dimengerti Ulia? Dan yang lainnya? Bagaimana prosedurnya? Halo? Bisa dimengerti? Jadi pada saat Anda mengumpulkan artikel ini, misalnya tadi Ulia sudah 5,
ya. Paling tidak Anda carikan dulu apa limitation dari masing-masing dari artikel tersebut, keterbatasannya apa yang belum, kayak begini ya. Misalnya tadi Ulia dia mau melihat hubungan antara usia muda dengan kejadian BBLR pada anak yang dilahirkan. Ada mungkin BBLR penelitian pertama atau artikel pertama menyatakan bahwa usia muda, penelitian ini dihasilkan pada masyarakat Kendal ya. Saya kurang tahu, atau ada enggak Uli ada enggak di situ limitationnya dari hasil penelitian yang kalian yang tadi Anda share? Halo Uli ya. Tapi Bu, belum ada, masih secara umum Bu. General, coba disebutkan tadi apa anunya di situ discussionnya apa kira-kira secara umum penemuannya. Baca kianunya discussionnya coba. Coba baca Uli. Ulia, coba baca, Bang. Ulia. Coba baca discussion-nya, Ulia. Halo? Ulia mana? Tapi iya, Bu. Ya, coba baca, mengambil waktu. Baca saja, atau mau share screen silahkan. Cepat nih, supaya enggak ambil waktu. Tapi Bu, discussion-nya itu dari hasil kesimpulan penelitiannya atau bagaimana Bu? Ada anunya atau pembahasan di situ. Bahasa Indonesia enggak, itu discussion adalah pembahasan di section di hidden pembahasan. Coba tampilkan. Hasil dan pembahasan. Ya. Tapi Bu, ini Bu. Lagi ke bawah. Pelan-pelan. Lagi. Ini. Hasilnya, wanita yang melahirkan pertama kali pada usia kurang dari 20 tahun erat kaitannya dengan pernikahan yang terjadi pada usia remaja, meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur. Meskipun ini juga didukung dengan lagi, coba ke bawah lagi pelan-pelan. Ya, lagi. Ya. Nah, usia ya. Ini kan hanya satu variabelnya usia saja yang sendak baca ya, mungkin saja usia. Mungkin saja penelitian yang dapatkan ini dia melihat hanya satu variabel independen, maksudnya yang faktor resiko ya, variabel independen itu namanya faktor resiko adalah usia. Tapi bisa saja nantinya penelitian berkembang kalau ada lagi penelitian yang kedua atau artikel kedua menemukan bahwa usia juga dan misalnya antropometrinya ibunya ya, usianya ibunya antropometrinya ya, misalnya kalau dia bilang ternyata berpengaruh juga, atau status gizinya ibunya. Penelitian ketiga lagi tentang apa lagi ya, status gizi ya, hampir sama ya, ataupun penyakit penyertanya ibunya ya, penyakit penyerta. Misalnya kalau ada penyakit penyerta,
Kalau misalnya apakah tiga-tiganya ini misalnya menemukan semua ini, misalnya tadi usia ya, misalnya 3, kemudian penelitian kedua tentang antropometrinya, kemudian ada penyakit penyertanya, kemudian semuanya signifikan berhubungan, ya, artinya masih tidak konsisten, ya, artinya masih tidak konsisten karena ada yang menemukan antropometrinya, ada yang menemukan penyakit hipertensinya, ada yang usianya. Nah, apa yang belum dilakukan dari penelitian dari misalnya 5 atau sampai 10 Anda, apa yang belum kira-kira yang belum masuk dalam ranah penelitian ini Anda bisa kembangkan atau Anda bisa menjadikan sebagai suatu meramu menjadi satu. Bisa saja Anda nanti bahwa mau melihat yang mana ya. Misalnya ada 5 ini semuanya beda-beda, dia usia muda ya, usia muda tapi BBL hasilnya. Anda mau melihat yang mana kira-kira lebih yang paling berpengaruh. Tadi penelitian pertama hanya tentang usia saja, kemudian penelitian kedua antropometri saja. Tapi BBLR semuanya ada yang penyakit penyertanya. Kira-kira apa lagi kira-kira yang biasa BBLR orang kalau usia muda? Tadi Bu, Gizi, anemia. aneminya kalau ada anemia. Nah, kalau Anda mau meneliti berbeda dari 4 ini, tadi sudah ada 4 yang berbeda ya, anemi dengan BBLR pada usia muda. Kalau Anda mau merangkum, ambil saja semuanya. Tapi harus mempertimbangkan mampu tidak Anda melakukan dengan mengukur keempatnya ini. Ya, atau Anda bisa mengambil suatu masalah lagi selain dari anemi lagi, apalagi kira-kira satu yang belum orang belum teliti. Begitu maksudnya. Ya, jadi merangkum, mensummary suatu naratif. Jadi bikin kit dulu dari beberapa penelitian hanya meneliti hanya tentang usianya. Jadi bisa saja nanti Uli membuat rangkuman naratif bahwa dari penelitian dari tahun ke berapa, makanya saya suruh Ki ambil beberapa artikel ya, yang paling tidak 5 tahun ke bawah, artinya atau 10 tahun ke bawah, artinya dari beberapa tren penelitian selama ini hanya mengatakan bahwa BBLR itu hanya disebabkan karena usia muda, padahal banyak sekali faktor faktor resiko yang lainnya ya. Mungkin orang belum pernah anemia pada usia muda ya, mungkin orang belum tentang masih jarang ya. Jadi makanya kalau Anda rangkum sekitar 5 dari tahun ke tahun ini perbedaan menghasilkan BBLR, bisa Anda menjadikan rangkum bilang apa yang belum dan apa yang selesai. Jadi ada anunya, maksudnya apa, ada dasarnya Anda mengambil topik tersebut. Bisa dimengerti enggak di ini? Bisa enggak dimengerti apa yang saya sampaikan tadi? Kemudian saya pindah ke topik yang lain. Tapi iya Bu. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Ya bisa stop share, Ulia. Bisa dimengerti enggak? Ya, mudah-mudahan ya. Saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi praktisnya ini melakukan sintesa, melakukan literatur dan mencatat informasi yang jadi mencari dan memilih literatur itu dari topiknya Dr. Ami. Silahkan mencari 5 literatur ya, karena ini ada tugasnya, assignment-nya. Oh maaf, bukan assignment di sini ya, assignment-nya ya. Jadi silahkan cari 5 artikel ilmiah terkait topik penelitian Anda. Tuliskan sintesa naratif dari berapa artikel ilmiah tersebut. Kemudian kalau perlu nanti minggu depan kita presentasi ya, dan mewakili. Kemudian kumpul seluruh tugas pada link yang di sini ya. Kemarin tugas pertama kan tentukan tema, kemudian tuliskan sintesa naratif dari berapa artikel ilmiah tersebut. Tidak harus minggu depan, tapi saya akan tagih ya. Jangan sampai nanti belakangan bahwa saya tidak pernah dikasih ini, tapi tidak harus minggu depan karena saya tidak mendesak Anda. Tidak mungkin bahwa dalam menyusun artikel, dalam mengumpulkan artikel ilmiah itu gampang Ji. Tapi menentukan tema, kemudian merangkum dari yang saya bilang tadi, memakai strop,
kemudian berangkum dari berapa sumber tadi, karena misalnya apa yang misalnya tadi Ulia BBLR, apa orang tentang faktor risiko, apa orang yang belum teliti, itu yang harus Anda masuki. Apa yang belum, apa yang sudah, ya. Kemudian kita pindah ke kerangka teori dan konsep karena masih ada waktu sedikit, 20 menit, ya. Mudah-mudahan jelas sedikit, ya. Maksudnya kalau kalian tidak mengerti silahkan tanya saya. Maksudnya kalau masih bisa saya jawab. Daripada saya tidak tahu di sini adakah yang mendengar, adakah yang perhatikan, ya. Itu susahnya kalau online begini. Maksudnya kesadaran saya kalian. Kemudian kita masuk ke kerangka teori dan kerangka konsep. Definisinya, kerangka teori adalah skema pemahaman yang telah diketahui akan sebuah topik. Jadi kerangka teori adalah skema pemahaman yang telah diketahui akan sebuah topik. Nah, kerangka teori itu ingat adanya di bab 2 nantinya, ya. Adanya di bab 2. Ada di bab 2 adalah bab 2 di terakhir. Sedangkan kerangka konsep itu adanya di bab 3, tetapi kadang-kadang orang juga ada di bab 2. Tapi kalau kita mekanisme atau penulisannya kita di itu di bab 3. Jadi kerangka konsep itu di bab 3, kerangka teori itu di bab 2, ya. Kerangka teori itu pada dasarnya ada di paling di bawah, halaman paling di bawah di bab 2. Kerangka teori itu adalah rangkuman dari, ya, hasil penelitian yang telah diketahui, ya. Bukan tadi kerangka teori itu memindahkan atau landasan teori dari penelitian tersebut. Misalnya tadi Ulia, landasan teorinya apa? Dari landasan teorinya apa? Kenapa orang, misalnya kalau orang awam baca, kenapa orang usia muda bisa melahirkan BBLR? Kalian sebagai mahasiswa kedokteran sudah harus tahu bagaimana patomekanismenya, patofisiologinya, faktor resikonya, ya, patofisiologi, bagaimana pencegahannya orang BBLR. Bagaimana bisa orang, kalau saya sebagai orang awam atau ada pembaca yang lain, bukan orang kedokteran, bukan orang kesehatan, bilang, enggak masuk akal, kenapa dia masih muda, anaknya dia melahirkan BBLR. Tahu kan BBLR, anak usia di bawah anak dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2.500. Kenapa orang awam itu tidak tahu, tapi kita sebagai orang medis kita pasti tahu bahwa ada faktor-faktor risikonya. Ya, di dalam bab 2 itu tinjauan pustaka itu atau kerangka teori itu kita harus merangkum, membuat suatu namanya kerangka seperti ini yang saya bilang. Ini saya sadur dari beberapa yang orang yang sudah membuat suatu kerangka seperti ini. Bagaimana sih faktor itu bisa menyerang kepada human atau host, ya. Bagaimana sih danger virus itu dari serotype, dari virulence-nya, breeding site-nya, bagaimana ini faktor bisa berkembang dari, kalau kita lihat di sini, ya, dari trias epidemiologi, ya, environment, kemudian ada virus, agent, ya, agent dibawa oleh vektor, kemudian dia bisa menyerang kepada host. Bisa dimengerti sampai di sini? Ya, jadi kerangka teori itu jangan berarti ada landasan teori tak. Jadi semua mahasiswa yang meneliti, karena kita analitik, ya, harus ada kerangka teorinya. Apa landasannya? Makanya dari awal saya bilang semua bisa diteliti asal bisa diukur dan ada landasannya, ada landasan teorinya dan ada hasil penelitian sebelumnya. Misalnya kayak begini, ya. Tadi kan Uli maksudnya saya sudah jelaskan tadi, ya, misalnya Uli dia mau teliti tentang BBLR, bilang usia muda. Itu tadi saya bilang kalau orang awam, maksudnya orang SMA kita tanya atau orang ibu rumah tangga kita tanya, orang berpendidikan secara umum, ya, pasti dia tidak tahu sampai spesifiknya. Kenapa bisa orang usia muda itu bisa menghasilkan BBLR? Nah, usia tua juga bisa menghasilkan orang BBLR. Usia normal pun ibu yang melahirkan dia bisa menghasilkan BBLR. Kenapa harus usia muda? Ya. Nah, disinilah kalau kita kerangka teori harus kita menjelaskan teori landasannya. Kenapa bisa orang usia muda itu bisa melahirkan BBLR? Kita harus menjelaskan seperti ini. Ya, bukan merangkum buku.
ya, tetapi Anda harus menjelaskan patomekanismenya, patofisiologinya itu penyakit, kenapa bisa muncul, ya. Harus Anda buat sendiri seperti ini nantinya di bab 2. Nah, ini adalah apakah semua diteliti? Nah, ini kan konsep. Nah, itu tadi kerangka teori. Nah, kalau sekarang konsep kalau kita mau teliti ini di teori tadi, kelihatan enggak slide saya? Kelihatan ya? Kalau kita tadi mau meneliti, banyak sekali muncul di sini ide-ide. Ya, banyak sekali bisa muncul ide-ide di sini. Halo, masih mendengar Jeki? Masih memperhatikan? Banyak sekali bisa muncul di sini ide-ide ya. Kalau kita mau melihat dari kerangka, kalau anak-anak maksudnya jeli, banyak yang bisa banyak bisa muncul di sini topik penelitian. Kalau kita memang tahu semua patofisiologinya, patomekanismenya suatu penyakit, ya kita mau teliti, banyak yang bisa kita teliti di sini. Tetapi kemampuan kita kan terbatas, ya. Kemampuan kita terbatas, tidak semua mungkin kita mau teliti, kemampuan keuangan, kemampuan waktu, ya, kemampuan pikiran juga. Makanya ada yang disebut dengan konsep. Makanya tadi saya bilang uli ya, seperti contohnya, ada orang meneliti hanya tentang usia hubungannya dengan BBLR. Ada yang khusus meneliti tentang antropometrinya dengan BBLR. Ada yang tadi tentang penyakit penyertanya, dia hanya melihat penyakit penyertanya saja. Bilang kalau ibu yang usia muda dan mempunyai penyakit penyerta pasti anaknya BBLR. Itu dia praduganya, hipotesisnya. Terus kalau ada ibu yang usia muda dan anemi pasti anaknya BBLR, ya. Pasti ada. Nah, dari mana landasan teorinya? Bagaimana caranya ini? Apakah kita harus teliti semuanya? Saya tidak mungkin. Karena waktunya Anda hanya dikasih 6 bulan untuk meneliti dan menulis. Ya, makanya ada yang disebut dengan kerangka konsep. Nah, inilah apakah semua bisa diteliti? Semua bisa diteliti asal Anda bisa. Waktunya banyak, waktunya panjang, dan kapasitas, kemampuan, kompetensi Anda bisa. Nah, makanya ada yang disebut dengan kerangka konsep. Bisa dimengerti sampai di sini? Halo? Maaf ya. Jadi itulah perbedaan kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori itu landasan teori yang Anda menentukan bahwa penyakit apa yang Anda teliti. Kenapa bisa ini kenapa dugaan Anda? Misalnya tadi ada lagi atau ada yang mau bertanya, Bu, saya mau meneliti tentang demam berdarah. Ya, yang seperti demam berdarah. Ada enggak di sini tentang PSN? Ada enggak di sini tentang PSN? Ada kan environment? Ada kan di sini environment? Dia cuma tentang environment. Ambillah yang ini saya, enggak usah kita teliti yang ini, kita enggak usah teliti yang ini, enggak usah ini. Banyak sekali. Kemudian ada yang mau meneliti lagi tentang misalnya orang yang tinggal misalnya perbedaan prevalensi demam berdarah pada populasi yang tinggal di daerah pesisir dan di daerah pegunungan atau topografi yang tinggi, pasti beda. Ya, pasti kalau mau lihat di sini ada humidity-nya, ada rainfall-nya, ada temperaturnya, ada climate change-nya, ya. Atau jadi banyak sekali yang bisa kita teliti di sini. Jadi kalau misalnya, tapi ada landasan teorinya. Ini kan ada betul dari teori dari bahwa teori terjadinya penyakit di masyarakat, bahwa ada human, ada host, semua makhluk hidup, ada lingkungan, kemudian ada agent. Inilah agent-agentnya virus. Ada pembawanya vektor. Begitu. Makanya kemarin saya kasih trias epidemiologi ya. Maksudnya trias epidemiologi dan penelitian epidemiologi, karena penelitian yang kita mau lakukan adalah penelitian yang berbasis masyarakat. Beda kalau yang penelitian eksperimental kan ada 2,
penelitian epidemiologi ada dua, observational analitik dan observational deskriptif. Analitik deskriptif, bisa deskriptif tapi analitik ya, dan eksperimental. Ya, kembali lagi kita apakah sudah mengerti tadi kalau variabel nanti kita pelajari minggu depan. Meskipun di sini ada variabel, ada yang mau bertanya lagi sampai sebelum kita tutup segmennya ini? Atau ada yang mau tampilkan, misalnya sudah ada kira-kira kalian kalian mau tentang tugasnya? Ya Allah. Ya, silahkan. Atau ada yang tanya, memang Ki, saya lebih senang kalau ada yang mau bertanya. Kalau saya tidak tahu, saya tidak jawab. Tapi kalau saya tahu, saya jawab. Saya ini kan Ki. Saya kasih Ki clue. Daripada nanti salah-salah kianunya belakangan. Tanya apa kira-kira kendalanya. Apa kira-kira? Halo? Apa kira-kira kendala tak dalam menyusun ini? Paling tidak saya lihat responnya, apa kendala yang kira-kira yang dalam menyelesaikan tugas ini. Misalnya, apakah sudah pahami tadi langkahnya, bagaimana menyusunnya, menjadi suatu latar belakang masalah penelitian. Ini baru menemukan masalah ya, belum kita menguraikan latar belakangnya. Bagaimana membuat suatu protokol ya, protokol misalnya saya belum lihat skrip, maksudnya ini saya ya, maksudnya bagaimana kalau Anda sudah mempunyai latar belakang, bagaimana merangkumnya menjadi suatu kalimat ya, membentuk suatu paragraf. Paragraf 1 apa yang harusnya dimulai dilakukan, kemudian paragraf 2, paragraf ketiga, paragraf 4 dan seterusnya. Sehingga sequence gitu, maksudnya ada benang merahnya antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 sampai terakhir ada rumusan masalah. Ada masalah yang merumuskan masalah tersebut menjadi suatu topik untuk dijadikan sebagai topik penelitian. Coba kalau ada yang mau bertanya atau sudah mengerti kayak semua? Kalau saya sarankan sebaiknya anak-anak sekarang ya, mulai dari sekarang. Ini kan saya terus terang, maksudnya ini tugas yang saya kasih adalah latihan, tapi itu akan menjadi nilai penambah dari nilai untuk metode penelitian Anda. Tapi itu akan memperlancar nanti pada semester depan Anda menyusun. Tapi tidak masalah kalau Anda mau teruskan nanti menjadi suatu topik penelitian Anda. Kalau memang Anda sudah serius untuk ini. Yang saya nilai nanti adalah keseriusan Anda mengerjakan ini, apakah sudah Anda kompeten ya, artinya tidak ada lagi masalah nanti semester depan Anda sudah tahu cara menyusun rumusan masalah. Nah, menentukan masalah apa yang akan Anda teliti nantinya. Nah, kira-kira apa yang ininya? Jadi nilai ini adalah penambah dari Anda dan nilai perkuliahan nilai metodologi teori Anda. Kemudian terserah nanti mau jadikan itu sebagai lanjutan untuk topik proposal Anda ataupun bisa yang lain lagi. Tapi idealnya begitu. Karena itu ada nanti sectionnya, latar belakang, bagaimana, misalnya apa yang harus di paragraf 1 idealnya apa yang harus disampaikan, paragraf 2 apa, paragraf ketiga apa, paragraf keempat, dan idealnya berapa.
proposal itu tidak harus banyak, ya. Latar belakang itu tidak harus banyak berlembar-lembar, cukup 3 lembar itu saja sudah banyak sekali, ya. Kalau saya mahasiswa bimbinganku kadang-kadang ada 3 lembar, ya, pada umumnya dia 2 lembar, 2,5 halaman atau maksimal 3 halaman. Tapi bagaimana membuat suatu hal itu betul-betul orang tertarik untuk membacanya. Jangan sampai orang membaca saja, kayak gini kan sudah biasa, anu-anu begini, pasti ujung-ujungnya begini. Tapi bagaimana mengantar pembaca itu menarik membaca dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, dan paragraf 4. Dan bagaimana orang tidak menyatakan bahwa oh ini bahasa artikel, orang ini sudah bisa tahu, oh kayaknya dikutip. Kalau pembimbing itu dia sudah tahu yang mana bahasanya mahasiswa dan mana bahasanya yang sudah copy paste. Ada yang bertanya, Ulfia Sukros, ini ya, Tabe, Bu, izin bertanya, seperti apa itu sintesa naratif, Bu? Mohon maaf sebelumnya, Bu, lewat chat karena audioku tidak bagus, Bu. Bagus sekali pertanyaannya. Sintesa naratif itu adalah, tadi saya sudah jelaskan, bagaimana misalnya, kalau ini kan baru mencari kita rumusan masalah, ya, mencari bagaimana merumuskan masalah tersebut. Jadi tidak ada rumusan, masih ada waktu kah? Oh ya, misalnya 5 menit, ya. Tidak ada rumusan masalah yang instan. Semua segala sesuatu biasanya tidak, apalagi kalau penelitian, ya. Jadi Anda kumpulkan tadi, intinya adalah Anda kumpulkan dari beberapa artikel, ya, yang berhubungan dengan beberapa bukan dengan topik yang Anda minati. Misalnya tadi BBLR. Saya sudah jelaskan, ya. Rangkum semua itu dari keterbatasan atau temuan utama dari penelitian tersebut. Temuan utama. Kemudian Anda bisa bilang, oh ini yang kurang dari, jadi semua topik tentang BBLR, misalnya tadi Anda mau mencari hubungan usia dengan BBLR. Banyak penelitian tentang usia BBLR, tapi apa kira-kira penelitian satu ini, apa yang kurang, apa yang berlebih. Kemudian penelitian kedua tentang usia dan BBLR, apa yang kurang, apa yang lebih. Kemudian Anda rangkum, itu yang disebut naratif, ya, secara deskriptif. Mohon maaf, ya. Yang sintesa artinya menyusun itu bagaimana menjadi suatu kalimat naratif yang betul-betul saling menyambung, naratif, sintesa naratif, itu yang disebut dengan sintesa naratif, ya. Jadi susunlah dulu dari misalnya 5 artikel ini, kemudian Anda rangkum menjadi sintesa naratif. Dari satu paragraf itu bisa menjadi satu kalimat saja. Ya, atau dari berapa paragraf itu bisa menjadi satu kalimat saja. Bisa dimengerti, Ulfia? Sama dengan merangkum dari hasil penelitian orang. Secara general apa kira-kira dari hasil penelitian tersebut, ya. Dari hasil Anda bisa bandingkan, ya. Bikin saja di situ. Kalau tidak bingung bikin satu diagram atau tabel penelitian ini tahun ini, apa judulnya, siapa autornya, apa temuannya, ya, apa temuannya, apa kekurangan dari penelitian ini, apa metodenya dan sampelnya apa. Dari situ bisa kita membuat suatu kesimpulan bahwa oh apa yang dari 10 atau dari 5 artikel ini yang saya baca ada yang kurang dari semua artikel ini. Itulah yang kita masuki menjadi suatu rumusan masalah. Ya, penemuan rumusan masalah itu yang sangat simpel sekali. Jadi makanya saya bilang tadi tidak ada rumusan masalah yang instan, ya. Kalau kita mau baca artikel, misalnya Ulia tadi kalau dia mau concern tentang BBLR usia muda saja, cari lagi artikel misalnya sampai 7 sampai 10 artikel, apa yang kemudian dia bikinkan tabel, judul, nomor judul, tahun berapa, ya, tahun berapa artikel tersebut,
populasinya di mana, metode penelitiannya bagaimana, dan temuannya apa. Setelah itu Anda rangkum, itu namanya naratif, salah satu contoh dari naratif ini, sintesa naratif. Bisa dimengerti, Ulfa? Itu salah satu contohnya ya, tapi banyak sekali maksudnya cara-cara atau metode-metode bagaimana kita narif. Ada namanya skimming ya, membaca lewat, kemudian kita banyak sekali. Dengan cara seperti ini mengajarkan kepada mahasiswa lebih mudah bahwa kalau kita membuat satu rumusan masalah tadi bukan dengan instan, tetapi kita harus membandingkan dulu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada landasan tak kita mengangkat topik tersebut untuk dijadikan sebagai suatu topik penelitian. Ya, demikian barangkali ya, waktunya sudah cukup. Mudah-mudahan dari pertanyaan tadi Ulfia ya, bisa dimengerti. Tapi kalau ada lagi yang belum puas, kemudian ada yang belum mengerti, silahkan ya. Tapi kadang-kadang saya karena sangat sibuk dalam keadaan sekarang ini, silahkan chat dan saya akan balas. Insya Allah saya akan balas. Ya, meskipun itu agak lambat, apalagi kalau sudah dibawa, misalnya bukan cuma satu angkatan mau dijawab ya, banyak sekali, belum lagi yang koas, belum belum lagi yang penelitian, belum dosen, belum mahasiswa, para semua angkatan. Jadi minta maaf, tapi kalau ada yang memang belum, dimengerti silahkan japri saya. Kemudian saya sarankan kepada mahasiswa, khususnya mungkin Andika bisa prakarsa ya, tidak harus bilang harus anak Mars ya, mungkin karena Mars selalu mengadakan lomba-lomba, dia kan mungkin memfasilitasi beberapa mahasiswa yang berminat di bidang penelitian dan publikasi. Tetapi kalau ada yang mau ya lebih bagus, misalnya supaya kita menghasilkan karya ilmiah yang bagus ya, bereputasi, menghasilkan yang terbaik, mempunyai novelty, kebaruan, bukan yang jiplak-jiplak ya, maksudnya kita mau meluluskan mahasiswa yang unggul ya, unggul di segala bidang, publikasi, akademik, pengabdian dan yang lainnya, unggul di bidang yang lainnya ya. Artinya bikin semester ini kelompok jadi sama teman-teman dekatnya kah, sama usah harus bilang harus mengundang ini itu, makan biaya ya. Sekarang mau koefisien atau mau dalam Zoom juga enggak apa-apa Ji. Kalau mau memanggil dosennya siapa, pembimbing siapa yang di bidangnya, misalnya ada yang di sini BBLR, terus Anda hubungi salah satu siapa dosennya yang secara klinis, misalnya dokter dari objin kah, dari anak kah, yang Anda mau, ini terserah, enggak masalah. Mau ya bisa masuk dalam kelompok ini, kami juga ada misalnya tentukan jamnya, berjanjian sama appointment sama dokternya. Nah, ada yang kami tidak mengerti begini, kemudian ada dari segi metodologinya saya bisa bantu, silakan misalnya Bu bisa misalnya bantu, kami mau melihat secara metodologinya ini kan sudah benar atau tidak, atau bagaimana langkah-langkah begininya, bisa. Yang penting kalian appointment dulu, tidak mungkin juga masuk pada saat dadakan ya, sedangkan terjadwal saja kuliah kadang kami cancel, apalagi kalau yang dadakan ya. Saya pikir itu saja, mudah-mudahan lebih kurangnya apa yang saya sampaikan. Saya harap kepada mahasiswa lebih proaktif sedikit ya tentang penelitian, dan banyak-banyak artikel, artikel yang berhubungan yang Anda mau teliti, tidak kosong itu tidak ada, pasti tidak muncul di data kalau tidak membaca. Yakin Ki, itu saja pesanku ya. Kalau ada kurangnya, maksudnya ada yang overlap atau apapun, dimohon maafkan. Kemudian kalau ada yang kurang silakan japri saya soalnya saya jawab meskipun lambat ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa absen ya. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.